Ini bukan musyawarah para saling cerita, jadi maksudnya kasih doang. Saya tidak buku ini menarik karena Pak Presiden tidak mau bikin sejarah dengan data heuristik itu 1900 mendukung. Dia juga pakai 1900 iso. Cuma permasalahannya Pak Presiden tidak masukkan ada daftar pustaka. Ini saya sejarawan tapi bagian nota buku karena ada ketika dengan Pak Presiden cuma nota buku. Sehingga ada ini saya lihat 16 daftar pustaka yang tidak dimasukkan. Mulai dari Serat Wali Songo itu pakai yang mana? Serat Wali Songo yang Basa Toroko, Serat Wali Songo Perjuangan Kosi, atau Serat Wali Songo Kanoyo. Nanti kalau kita pakai Kanoyo mungkin beda dengan Kosi, mungkin beda. Ini nggak ada. Coba anda lihat itu, nggak ada satupun data primer yang berupa babat, sulu atau serat yang masuk dalam daftar pustaka. Anehnya, makanan justru masuk, tapi tidak ada daftar pustaka. Jadi saya sebagai penata buku, saya penata buku dalam lagi-lagi saya bisa bertindak, saya sebagai penata buku. Saya di edisi kedua dimasukkan. Negara kita bangun dikutip, tapi tidak masuk. Bapak Cirebon ada kutip, juga tidak masuk. Kemudian secara Melayu, terus kemudian Bapak Ki Gresik. Bapak Ki Gresik pakai siapa? Pakai punyanya Amos Kakim atau pakai yang terjemahan dari buku Diva? Karena buku Amos Kakim ada bagian dikosongi, karena nggak pernah diterjemahkan. Saya bilang. Atau kemudian ada Serat Tondo juga dikutip nggak ada. Termasuk pembagian tugas-tugas tadi ngambil dari Serat Wali Songo itu yang mana gitu Pak? Jadi data itu, oh aku jemput data ini, sampai jemput data ini, itu oh ini sini. Jadi sampai Pak sudah memakai data itu. Kenapa saya baca? Karena saya tahun 2020 dikasih Pak sendiri, saya baca dan saya angkat. Ternyata tidak ada. Saya juga pernah membaca buku mengutip, ternyata dia mengutip dari buku lain yang juga mengutip. Jadi ini persoalannya. Jadi kutipan pertama orang Cina dalam jagar Cina itu di Jakarta waktu itu yang meninggal itu orang 700. Ternyata dalam kutipan itu 7.000. Jadi kita harus membuat positif. Makanya jangan heran kalau Peter Kenny dalam soal puasa buku kita khusus nulis tentang buku yang dipakai. Termasuk data-data ini di tiga itu hanya data-data. Sudah lama saat ini ngomong dengan banyak sekali. Terus kemudian sejarah Banten juga tidak ada. Kemudian sangat jika tadi corona juga tidak ada. Kita nggak tahu pakai edisi yang mana. Kemudian Andrea Perkasa itu teman saya di West Bumi Wilayah juga tidak dikutip. Makanya tadi ada salah satu penanya, kok boleh anak be? Dia memang tidak dikutip mas. Ini kesalahan karena Pak Presiden mengajak saya nyetor buku. Ya kan, oleh buku aku. Ini dan yang ini ada juga Serat Wali Songo, Bapak Gresik, Bapak Tanah Jawi, Ying Yai Seng Lek. Ini saya cuma usul untuk edisi kedua. Kalau memang butuh orang untuk nonton buku, saya siap nonton buku. Ini lebih guys. Ya, terus yang kedua bagi panitia, saya acung jempol. Cuma permasalahannya, kalau seminar tahun ini bagian buku dibagi dulu. Seminggu sebelumnya buku 10 orang itu bahas. Sudah nggak bahas kalau itu. Yang pada saya mau mengoreksi kata cik. Kebetulan saya belakang ini nulis tentang peranaan. Cik itu bukan uang, tapi cik itu adalah anggaran informal terhadap warga yang lebih tua. Bahasa Cina itu kece, kalau laki-laki gege. Sehingga kalau kita ngomong cik itu yang tua. Kalau mungkin yang tua itu kecil atau iyo, tapi dia nggak ada. Zatanya di laki juga nggak ada. Mungkin nanti kobong ya. Sehingga saya bilang tahu aja itu kan. Dan seperti itu.
Sampaikan itu aja. Saya hanya menambahkan bahwa di buku ini penting dan sudah memakai data primer di bawah 1100 ini ada 18 yang tidak ditulis sama Pak Kris di daftar pusaka. Saya pikir itu bukan kelalaian, tapi mungkin editor penata perlu dimasukkan. Sehingga sejarahnya itu tidak berdiri gitu. Bagaimana kan? Masuk kan? Saya siap dengan hormat siap. Tidak boleh penata buku masuk. Tidak ada pertanyaan. Itu orang mas sampai lihat pada semua. Sampai itu, jadi saya membawa kelompok saya jaminan sejarah ini silakan yang lain. Masukkan Pak satu lagi. Ada beberapa yang lupa, tapi mungkin bisa dijawab dari dulu untuk kita lihat dulu bagaimana kelanjutannya. Kalau memang memungkinkan dan panitia memikirkan kita lanjut, kalau kan ya kita akhiri pertanyaannya disimpan 2 tahun depan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas masukan, saran supaya buku ini menjadi lebih baik. Dan ada beberapa yang tadi saya sampaikan itu adalah upaya seperti yang saya tulis dan di PPT itu upaya untuk perbaikan buku ini. Karena buku ini baru ditulis sudah ditulis tahun 2020, 5 tahun yang lalu. Dan ini saya perlu merevisi ulang sehingga masukan-masukan ini akan sangat berarti gitu ya. Ada beberapa yang disampaikan Mas Hendri, Mas Nasrul. Sebenarnya Raden Santri menurut kita bacaan kita bahwa sempat disebut di semua oriental, cuma kita nggak ngeh aja. Jadi ada yang bernama Patih Yusuf, Patih Yusuf ya, di Pak Bersih sama Patih Rodim itu Trenggono. Patih Yusuf ini penguasa Gresik sebagian yang lebih luas daripada Patih Zainal. Patih Zainal Sunan Giri. Kita sudah verifikasi itu Sunan Giri. Zainal Abidin. Bukan Zainal Abidin. Zainal Dalem. Bukan Sunan Girinya. Karena disebut beliau itu Patih tertua. Patih tertua mempunyai keponakan bernama Patih Amiza. Patih Amiza ini mingguan dengan Patih Rodim atau Trenggono. Otomatis ini bukan Zainal Abidin Sunan Dalem. Terus kita verifikasi semua. Mengurutkan Zainal Abidin siapa ya? Nama Zainal Abidin itu namanya Sunan Giri, turun ke anaknya, namanya Ibrahim. Sunan Dalem itu namanya Ibrahim bin Zainal Abidin, begitu kalau biasa saya ingat. Makanya kalau di silsilah Madura, Ibrahim Zainal Abidin Sunan Dalem. Sebenarnya begitu. Itu dari mana itu sumbernya? Kalau yang Patih Zainal itu Zainal Abidin. oh di naskah Madura. Ibrahim Zainal Abidin. Madura. Bukan, manuskrip. Oh, manuskrip. Dan verifikasinya terkait tata letak nasabnya. Karena Zainal Abidin Patih Zainal ini satu grade dengan Patih Yusuf. Satu grade, umurnya hampir sama. Dan Patih tertua, umurnya di atas 70 tahun. Ini nggak ngapunten, memang pembacaan kita agak berbeda karena kita tidak memakai data sekunder. Primernya kita baca dulu, sekundernya untuk mengisi. Lalu kajian tentang Malik Ibrahim, insya Allah sudah rampung, cuma isinya yang belum ada. Lanjut. Patih Yusuf itu Pak Bes, punya bapak bernama Patih Adem. Patih Adam. Disebutkan begini. Setelah kakek Patih Yusuf wafat, Patih Adam pergi ke Gresik untuk mengambil hak waris tanahnya. Siapa yang wafat di Gresik? Ini disebutkan kakeknya Patih Yusuf yang wafat. Kakeknya Patih Yusuf. Kakeknya Patih Yusuf. Saya baca di Suluk Malangsungnya Pak Agus, lagi-lagi Pak Agus. Ada orang bernama Raden Yusuf Siddiq.
ini yang sering berkelahi dengan Prabu Satmata sesuai dengan deskripsinya Pak Pirai. Itu binnya Ali Murtado. Maka saya identifikasikan Pati Yusuf ini juga disebut namanya Ki Dipati Adam, artinya raja yang belum matang. Mengingat bapaknya Adam, lihat Pati Adam ini naskah zaman loh. Kami Pira 1513, Ki Dipati Adam. Maka saya rasa Ki Dipati Adam ini atau Pati Adam ini adalah Raden Santri, ibu orang Malaka. Mengunjungi Gresik untuk mengambil hak warisnya, siapa yang wafat? Ya beliau ini, Malik Ibrahim. Ini berbeda semua. Kita apa Ini- Raden Santri itu dengan Said Ali Muqtado itu dengan Sunan Giri kan lebih tua sini. Oh iya, di kelas ini. Nah, kok sejaman itu? Pati Yusufnya. Karena Pati Adam sudah wafat, disebutkan sudah wafat. Ini sudah wafat. Sunan Giri sama Pati Yusuf itu hidup sezaman dan sering bertengkar. Wilayahnya yang di Sunan Giri sebelah selatan, Pati Yusuf sebelah sini. Sudah pernah baca ini apa namanya sebuah pelabuhan kembar punyanya Eko Jarwan. Oh Mas Eko ya, Ya. yang Bupati itu. Bukan yang bupati, Yang Joratan. Jartan. Jortan. Oh Jordan. Nah, itu apa pembagian wilayah pelabuhan kembar yang sisi Jordan dikuasai Giri, Kanan kiri ya. ya, Ya. yang sisi sini dikuasai Gresik. Ya. Nah, di situ ada beberapa informasi Bagi terkait dengan Patih Cucuk dan Patih Rodin tadi. Patih Zainal, Patih Zainal. Zainal sama Patih Yusuf. Yusuf. Nah, itu. Patih Zainal ini disebutkan punya keponakan namanya Patih Amiza. Iya. Patih Amiza punya minduan atau sepupu kedua bernama Patih Rodim, yaitu Trenggono. Kayaknya Otomatis, sampai cari buku itu untuk pembanding aja. oh oke. Oke. Tapi itu sumber ini Mas, Madura mana? Dan Mas Ocep, ada Ibrahim Zainal Abidin, disebutkan ada Ibrahimnya. Tapi tetap Zainal Abidin, Sunan dalamnya ya. Sunan Dalem. Karena kalau buku Babat Sumenep niku istilahnya namanya Sunan Lembayung nggih. Nggih Pak Kris nggih. Kalau Raden Bukan Santri. ini. Oh ini, yang ini. Lembayung. Kalau ini yang Sapor, Sapor. Sunan dalamnya. Oh, kalau sekarang itu namanya apa? Mbak Raden Santri. Raden Santri itu jarang disebut. Rata-rata itu Ali Murtolo, Ali Muksada, Ali Muksada, Ali Mukolo. Ali Murtala. Kalau di Serat Sejarah Ratu itu Ada Ali lagi Salim. Nah, ya. Oh bukan. Jadi diceritakan di situ Salim sama Raden Rahmat, Burere. Rere dan satu saudaranya. Nah, satu saudaranya ini memprediksi besar. ini, tapi tidak disebut namanya. Berarti si sumber Madura itu waktu disebut ya si namanya. Namanya Raden Santri. Oh bukan, ini membahas yang Sunan Dalem. Oh. Sunan Dalem itu namanya Ibrahim Zainal Abidin bin Prabu Satmata. Nah, yang Itu ada alasannya kenapa disebut Zainal Abidin. Kalau kajian kita memang semuanya bermuara ke Malik Ibrahim Ngapunten Pak Aziz, karena kita selain mengkaji naskah primer atau sekunder, kita mengkaji batu nisan. ya, Ini yang nggak pernah dikaji sejarawan manapun. Kita bahkan bisa membatalkan ini bukan nisan wali. Salah. Bisa. Bukan salah Semar. Ibrahim Asmoro Konding di Ngapunten itu bukan. Saya pastikan 100% bukan. Dan ganti lah. Ini beliau di sini. Ibrahim Asmoro ya Malik Ibrahim. itu sumbernya sama dengan yang ini.
Karena nama Asmoro Kondi ngapunten muncul setelah viralnya kitab Abulais As-Samarkandi. Ada orang kiai-kiai itu mengira yang pengarang kitab Abulais As-Samarkandi namanya Bahjatul Ulum itu, usul 6 bis itu adalah ayahnya Sunan Ampel. Kalau di Bapak Tanah Jawi disebut Makhdum Ibrahim Asmoro. Padahal Asmoro saja gak ada kondinya. Asmoro ini adalah nama sematan dari kata Samara. Samara itu kalau di Marco Polo itu ibu kota Sumatera, Samudra Pasai. Bukan Samarkan. Ada kaitannya. Samarkan itu Hanafi loh, Pak. Hanafi loh, bahasanya. Kita fakta sapi. Menantunya Sunan Ampel yang bernama Sunan Mudung itu Syafi'i. Sunan Kudus Syafi'i, ada prasastinya. Ini melawan arah, nggak boleh. Samudra Pasai itu Syafi'i. Kajian kita multidimensi. Dari madhab, dari lisan, dari naskah eksternal, asing, Portugis, Cina. Babat untuk acuan terakhir. Ngisi cerita. Saya itu pernah dapat tamu dari Aceh, tinggal di tempat saya 10 hari. Enten Mas? Andir. Nah, setelah dia dapat foto-foto nisan sebagainya, Oke. saya dikirimin hasilnya. Monggo nanti kalau mau lihat-lihat. Nah, itu. Oke, bicara nisan untuk ini internal mawon nih. Loh, ngapunten nih karena ini kajian. Bisa setuju, bisa enggak gitu aja. Ini bukan. Karena kalau di foto itu kan misalnya sulur ya. Itu era 1600. Yang banyak ditemui di Giri Kedaton, di Pusponegoro. Yang kuno yang ini. Tapi niki Pak, yang asli niku iki kan renovasi ya. Yang asli Semerak. Itu ada di foto itu Mas, di foto itu yang Saya kan tahu kalau asli gantian sudah paham. Iya. Itu teknisnya kalau nggak keliling minimal 2 tahun nggak bisa. Saya tidak maksum ini bisa mengidentifikasi ini gantian atau enggak. Nah, Ibrahim Asmoro Kondi di Palang Tuban itu asli 1600. dan persamaan nisan di Mbak Asmoro Kondi itu ya Di Gede Bungo. di Gede Bungo, terus di mana Sedayu, terus di Mbak Ampel, Ngawen, Oh, Ngawen. ten makam Bong, pindah Kalau makam Bong. di fotonya legend itu Ibrahim Asmoro Kondi itu fotonya disebut Sunan Asmono. Asmono. Dan di cerita tutur Tuban, Ibrahim Asmoro Kondi itu gurunya Pangeran Gagar Maning. Itu Putranya- versi Tuban. Putranya Panembahan Anyaprawan. Jadi era 1600. Itu gurunya beliau. Versi daerah. Jadi Ibrahim Asmoro Kondi itu orang yang lain dengan ayahnya Sunan Ampel. Ayahnya Sunan Ampel itu Ibrahim titik atau Maulana Ibrahim titik. Asmoronya itu adalah sematan baru yang dinisbahkan kepada wilayahnya. Karena kalau di serat sejarah itu kan begini. Wonten malih ceritanya Abu Ngali Ibrahim. Ngali datang Jempo. Lajeng kedadosaken imam ing tanah Asmoro. Ing Asmoro. Sing isih sanjeroning tanah Jempo. Nggak ada nama Samarkand. Itu serat sejarah ratu 1800. Yang dulu pernah disampaikan Mas Agus itu ketika dia ke Campa, ya, terus menemukan manuskrip Campa, terus apa dikupas sama dia yang jadi saya yang lembaran Mas, yang belum di tadi saya uraikan nama CCC. Zainal Abidin yang dinamakan maksud Cebonga itu ya, itu merujuk kepada Sultan Pasai Zainal Abidin yang mengislamkan Campa. Nah, Malik Ibrahim dalam kajian teman-teman epigrafi Bapak Haji Syariat itu, Malik Ibrahim itu adalah Sultan Samudra Pasai bergelar Zainal Abidin. Ibrahim
Sultan Zainal Abidin, orang yang sama. Ayahnya Malikah Narasia, cicitnya Malikus Saleh. Makanya beliau ada Raja Pandita, dan itu raja. Turunannya termasuk nanti Raden Fata, Mataram itu semua jadi raja karena ini raja. Ini kajian kita sudah ke sana, cuma kalau disampaikan nggak elok, ini terlalu anti mainstream. Ya, sudut pandang lain. Sudut pandang lain karena ini Tapi normal itu. Delek kebenaran itu kan perlu berbagai sudut pandang. Ya, yang seperti dikatakan jenengan tadi, Pak, apa sejarah itu rumit, multi itu apa? bukan lisannya. Kolektif, ya multi tafsir, kolektif opini. Alasan apa? Karena sebelum ini juga bukan. Kalau lisannya Sunan Ampel itu tidak dirubah, ditutup, lumpuh. Kalau foto aslinya ada. Hanya ditutup kalau makam Mbah Ampel. Kalau itu kita identifikasi yang namanya nisan tipologi Wilatikta Majapahit. Yang mana itu beliau harusnya orang Majapahit. Di Gresik kan ada dua itu. Di Gresik ada dua. Penggantian atau penutupan itu sudah. Nggih iki sing ten kajian-kajian Mbah Malik setunggal ten dari Yayasan Raja ganti gitu. Itu kan atas napa niki perintah dari Ndoro Raden Payung Pekalongan. setunggal. Sing sama dengan nisan Mbah Ampel. Apa? Pekalongan itu siapa? Apa Gus? Ya. Oh ya, yang mengganti itu memang ya, yang mengganti ya. Itu perintah Iya. itu perintah. Itu memang sudah banyak yang tahu. Itu sudah masyhur itu Pak. Sudah masuk. Semua termasuk nisan Sunan Muria diganti. Cuma kan kita sudah ada dokumentasi sebelum diganti. Wong sing yang mendatangkan pasir tukang itu teman saya. Dan nisan semua nisan Orang Wali Kebalen. Songo, di semua nisan Wali Songo kecuali Sunan Ampel yang itu Wali Songo sama Malik Ibrahim. Malik Ibrahim jelas. Itu nisan tipologi Pasai semuanya. Ya masa. Semuanya. Tapi kita men-skip Pasai akhirnya kembali ke Champa Vietnam. Enggak bisa. Ini kita ditipu Belanda. Jadi yang memiliki pendapat bahwa Champa itu adalah Vietnam itu adalah Van Nederland Indi, Isma Fendi. Tapi Raffles di 100 tahun sebelumnya menyebutkan Cempa itu Aceh, Jempai. Tapi kita selalu menghindar itu karena tidak populer. Ada, saya rasa, proyek sistematis untuk memutus itu. Apalagi Aceh kan terkait ya. Ini eranya Soeharto. Jadi memang Aceh untuk diremahkan. Jadi kalau ini nanti kelihatan bersaudara, dicari. Kalau Pak Agus saya rasa memang mengikuti saja. Editor Atlas Wali Songo kakak saya Pak. Mas Rosin itu kakak kan editor Atlas. Terus menurut dia gimana? Sekarang di Nah, pulang. pendapat dia tentang Atlas Wali Songo gimana? Kakak Kalau- sampean. Enggak, memang itu buku kayak jenengan, buku pertama saja tentang Wali Songo keseluruhan. Atlas kedua kan sudah mau rilis, cuma keburu beliau. Ya. Yang versi tambahan sudah terbit, yang nambah Lumajang tingkat dulu. Oh tuh, ya yang Agak itu. kecil, Yang kecil, agak ya, kecil. yang kecil. Oh, yang kecil. Sudah. Oh ya. Cuma saya rasa isinya masih tetap. Ini yang di data Pires itu lengkap, Pak. Saya coba menyusun itu, termasuk ada keterangan Patih Orok itu Sunan Guntung. Di datanya Pak Agus ada nanti korelasinya bahwa Sunan Guntung itu adalah nanti hubungannya dengan Ali Murtado. Pasti punya cerita sendiri. Dan mungkin yang bisa oleh Bapak Mas Menteri termasuk juga memang sejarah itu harus ada tulisan atau bagaimanapun, bukan katanya atau katanya. Salah satunya mungkin sekarang ada yang ditulis seperti Kris tentang Sunan Gresik, dan sekarang melalui sebagai moderator mungkin ada pertanyaan.
seperti Ustaz Masum tadi bilang. Saya mungkin penasarannya satu, kenapa namanya Raden Santri? Kalau santri kan berarti masih tingkatan bawah, kenapa nggak kiai? Itu kan mungkin ya bahasa kita awal kan pasti pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Kris. Saya persilakan untuk dimakan, kebetulan beliau menulis tentang Sunan Gresik dan dimana itu cerita tentang Raden Santri. Mungkin untuk awal ini baru setahu saya waktu kan alhamdulillah ada yang lain, mungkin yang menuliskan hanya fokusan tentang Raden Santri atau saya kalau baru beliau yang fokus. Kalau beberapa cerita mungkin ada di literatur yang lain, tapi yang fokus hanya saya kali mungkin saya baru tahu Pak Kris ini bisa berbagi cerita tentang siapa sih beliau, asal usulnya bagaimana, terus beliau berburu di mana, ilmu yang diajarkan di daerah Bedilan ini apa, sampai kalau kita ngomong turunan di daerah Bedilan ini banyak kiai di sini, khususnya pada tahun keberlanjutan Raden Santri banyak kiai yang di sini. Ada dekat beliau dekat Masjid Jami, itu kan ada beberapa aspek yang harus kita gali. Ada hubungan-hubungan seperti itu. Nah mungkin untuk yang pertama saya memberi kesempatan untuk Pak Kris, coba bagaimana sih Sayyid Ali Murtado ini dari awal asal usulnya sampai ilmunya, sampai kenapa sih di sini, ataukah beliau di sini terus dari beliau kan Gresik sampai meninggal, apakah hanya di sini terus? Mungkin itu dulu yang bisa saya awali untuk prolog bagi narasumber dan bagi teman-teman atau bagi para ulama atau bapak ibu yang memang punya cerita kembali bisa nanti. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Sekap Pak Haji Wasil, bener ya, bukan Sekda, Sekap, Sekretaris Kabupaten. Ya Ibu Gofar, sahabat saya yang jatuh mengurusi masalah nasab kiai atau pesantren. Naskahnya itu Buk Sanaci Kai. Buk itu buku, Sanaci itu silsilah raja-raja. Buk Sanaci Kai, silsilah raja-raja Bima. Yang punya sendiri duriannya Kesultanan Bima itu baru tahu kalau isinya itu adalah tentang silsilah keluarganya. Baru bisa dibuka oleh seorang filolog dari Perancis itu dan diterjemahkan. Ketika mendengar kabar diterjemahkan, kayaknya lama sekali saya menunggu. 2016, 2 tahun kemudian saya dapat kiriman buku itu dan saya menemukan temuan baru untuk sumber data tentang Ibrahim Sayyid Ali Murtado. Kemudian tahun 2018 dan beberapa kali pertemuan saya bertemu dengan Kiainya BI Haji Agus Sunyoto yang menulis Atlas Wali Songo. Kebetulan itu teman kuliah, jadi kakak kelas 1 tahun, tapi beberapa mata kuliah itu pernah bersama satu kelas dan sukanya kumpul di kantin ngobrol banyak hal. Saya ketemu lagi dan saya diberi semangat untuk menulis itu dan diberi banyak tambahan. Salah satunya itu sumber dari Campa yang sekarang menjadi Vietnam, menjadi Kamboja dan Laos.
itu dulu sisi pesisirnya itu adalah negara Jampa. Nah, dari sisi itu saya sudah mulai menulis lagi, mengumpulkan data-data itu. Nah, ini Jampa ya. Jadi dulu asalnya Said Ali Murtado ini dari daerah Kautara, itu. Ya. Jadi Jampa ini dimakan oleh Daifek Vietnam. Ya, dijajah itu mulai dari yang atas Indrapura, Wijaya. Oh nggih, nggih, dipakai ya Pak. Nggih. Kumpul kitir aman Pak, orang pengawal ini. Nah, dari Indrapura, Wijaya, Utara, Tangerang. Dan sekarang ini habis semua, cuma tinggalan saja yang ternyata mirip dengan Jawa. Candi-candinya itu mirip dengan Jawa. Nah, karena itu akhirnya terbitlah buku ini tahun 2020 ketika saya harus bersunyi-sunyi karena corona. 2 tahun itu karena tidak boleh keluar, alhamdulillah. Ya, jadi berkatnya itu saya terbitkan 2 buku, satu tentang Said Ali Murtado dan saya berani menyebut ini Sunan Gresik, nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua salah satu senior saya Amang Jenggo. Itu waktu saya nulis masih hidup, jadi menulis masih hidup. Saya dapat dari mana terus dari asli. Iya, mungkin anaknya temuan baru ini nanti akan jadi bahan revisi baru saya. Jadi Cika, ya, Cika. Itu dari Jampa yang dulu dibawa oleh Ratu Tapasi, itu dibawa lagi oleh Dorowati untuk menunjukkan bahwa dia adalah keturunan Singosari. Nah, dalam berita lain disebutkan bahwa dari turunan itu nanti akan lahir C. Manujana, C. Sona, C. Ramawati, C. Mano alias Abu Ibrahim. Nah, di garis bawah C. Abu Ibrahim ini mempunyai anak yang diberi stiker Tawijaya atau para Rama Wardana, atau dalam cerita tutup disebut Brawijaya kelima, ya, yang nanti menurunkan Ratu Adi. Ya, di antaranya ya, menurunkan Ratu Adi. Ratu Adi nanti punya anak namanya Ki Ageng Pungking. Ki Ageng Pungking punya anak Joko Tingkir. Nanti turut-turut Joko Tingkir sampai ke Jampa, sampai ke Sumatera. Itu di beberapa mengindikasikan bahwa Jampa waktu itu ketika diserang oleh Daifek itu semua melarikan diri ke wilayah Nusantara, baik itu di wilayah sekitar Sumatera, terutama di Aceh.